Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di program Bisa Bincang Santai Suara Merdeka di channel Kedu TV Official. Kali ini saya kedatangan tamu istimewa, seorang petualang, seorang penjelajah, dan seorang yang pecinta adventure lah ya. Dengan Mas Priyo Handoko. Ya. Nah, ini kita akan membahas seputar petualangan yang baru saja dilakukan oleh Mas Priyo Handoko di beberapa negara di Asia Tenggara ya. Nah, kisahnya seperti apa? Langsung saja ini Mas Priyo. Dan ini asli Magelang ya saya? Asli, Tulen Magelang. Asli Magelang di wilayah Tempuran ya, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Matur nuwun Mas Priyo sudah gabung bersama kita. Oke, sama-sama. Kita santai aja. Ya, Mas Priyo Handoko ini baru saja pulang dari petualangan keliling Asia Tenggara di 3 negara ya, betul ya? Ya, betul Mas. Itu boleh diceritakan apa sih yang melatar belakangi Mas Priyo keliling di 3 negara, ada Brunei, Malaysia, dan Thailand menggunakan sepeda motor tua. Tua lagi. Ini unik teman-teman ya. Boleh cerita Mas Priyo? Jadi kalau saya kan memang basicnya kan memang petualang. Petualang. Ya, oke. jadi selain naik motor saya juga naik gunung, Ya. terus kayaking juga, terus selam juga sempat itu. Ya. Tapi sekarang sudah nggak mahal kalau di sini. Terus arung jeram. Oke. Jadi kalau motor saya sudah lama ya, tahun 2004 itu sudah mulai main motor. Main Jadi motor motornya tetap acik. tua. Iya tua, itu yang saya bawa. Oke. Itu. Motor apa Mas? CB. CB. Ya, CB. CB itu tahun berapa ya? Itu punya saya, yang saya pakai itu tahun 72. 72. Tahun 72. Oke. Terus kalau kenapa saya berkeliling, mungkin karena yang pertama, jadi kalau di Indonesia itu belum pernah ada yang keluar negeri itu dengan motor tua yang jelas Mas. Oke. Ada satu dulu, Ya. itu dari Vespa dulu pernah ada. Vespa pernah. Itu sudah lama sekali, terus dan yang menggunakan CB seperti punya saya itu belum ada. Belum ada. Jadi Oke. akhirnya oke lah, ini possible enggak itu loh. Tapi Ya. sebelum saya masuk ke situ kan banyak gosip Mas. Jadi kayak Ada gosip. iya, banyak gosip. Apa itu? Jadi kayak motor tua itu tidak boleh keluar, terus Oh, CC gitu. di bawah 250 tidak boleh keluar kayak gitu kan. Oh, iya iya. Jadi iya. itu sempat ragu juga karena jelas motor tua, terus CC-nya nggak cukup gitu. Iya. Tapi akhirnya saya mau ngurus juga. Jadi coba lolos nggak lolos, yang penting nyoba dulu. Mencoba dulu, Ya, betul, ngurus betul. administrasi. Jadi memang yang agak berat itu di ini administrasi. Administrasinya ya. Jadi saya harus ke Jakarta Pusat. Jadi ada Oh, sampai Jakarta. ya, itu ada yang online, ada yang kita on the spot ke sana. Oh, gitu. Jadi Oke, oke. yang syarat utama jelas paspor. Jadi paspor harus punya. Paspor itu nanti buat ngurus SIM internasional, terus Iya. CPD Karnet, itu semacam istilahnya temporary permit untuk ekspor impor lah. Itu ada untuk surat untuk kendaraan kita. Iya, 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 iya. Jadi kalau secara umum sih latar belakangnya ya saya pengen bertualang dengan sepeda motor, dan kebetulan belum pernah ada yang keluar itu aja. Iya, iya, iya. Memang yang pertama ya. Iya, yang Mas pertama. Priyo ini yang pertama keliling lintas negara menggunakan sepeda motor tua. Ya. CB Terusnya 125. 125. Oke, oke, oke. Itu memang keinginannya ya, karena memang petualang ya, jiwa Iya, petualangannya jiwa luar petualang. biasa ya kan, dan kepikiran untuk keliling. Dan memang baru kali ini Iya. melakukan itu. Kalau untuk naik motor keluar ya baru kali Baru ini. kali ini ya. Tapi ini sebelum keluar tentu saja kita nggak boleh kekurangan modal ngobrol kan ketika kita di luar. Iya. Makanya kita explore dulu Indonesia gitu loh. Oh, berarti ya petualangan di Indonesia kan jauh Iya. banyak. Jadi Betul, betul, betul. kalau Indonesia saya belum pernah masuk itu Papua. Saya belum pernah masuk bawa motor, belum pernah. Oke, hanya Papua. Berarti lainnya Papua sudah. Sudah. Oh. Jadi tahu. Pakai motor juga? Iya, motor tua Motor juga. itu? Motor tua juga, Oh, tapi beda. oke. Biasanya kalau saya kan punya beberapa motor tua, jadi misalkan mau ke Sulawesi, Beda motor. beda motor. Oh, gitu. Terus kalau Sulawesi kemarin tahun 2022. Hmm, Terus iya, iya, iya. sebelumnya
ada Timor Leste, ada Sumba, NTB, NTT kayak gitu. Itu menyesuaikan daerahnya. Ya, ya, menyesuaikan pakai motor daerahnya. apa. Jadi ya karena keterbatasan motor tua itu kan punya keterbatasan tertentu. Ya. Jadi ya kita sesuaikan aja lah. Jangan memaksa. Jadi nanti kita mau menjelajah malah akhirnya repot sendiri. Iya. Itu Mas, proses administrasi ini juga tidak mudah ya. Dibilang mudah juga enggak, susah juga enggak. Yang penting ini intinya kita sabar karena Ya, betul, istilahnya ini kan kaitannya sama kedepannya kita di luar negeri mau seperti apa. Yang jelas ketika administrasi belum lengkap, kita jangan sampai keluar gitu aja. Ya. Pokoknya sebisa mungkin dulu ya diberesi dulu di dalam negeri. Itu ngurusnya administrasi berapa lama? Saya mempersiapkan administrasi itu sekitar 4 bulan. 4 bulan sendiri. 4 bulan. Lama juga ya. Ya lumayan. Dan itu bolak-balik Jakarta. Enggak. Enggak juga. Jadi ada yang online. Ada online gitu. Jadi enggak harus ke Jakarta. Sekarang enak lah. Lebih dimudahkan. Ya, yang penting dokumen kendaraan kita lengkap, dokumen identitas kita lengkap itu enak lah. Siap. Intinya tetap di dokumen itu penting. Ya, tertib lah. Tertib administrasi ya. Pajak motor jangan lupa. Gitu. Jadi wani numpai, wani bayar. iya, karena di luar kadang ini Mas, jadi ada apa ngecek pajak. Oh, sampai dicek juga. Ya di pelat. Kalau mereka tidak menanyakan STNK, dia melihat plat nomor. Udah tahu itu kan. Pajak tahunan telat nggak apa-apa, yang penting platnya itu masih ini. Oh gitu. Jadi itu amannya itu. Terus siap. ini yang agak riskan itu kita harus tahu motor kita itu bisa ke luar negeri dengan catatan nggak gitu loh. Oh gitu. Ya, jadi catatannya apa Mas? Ya. Jadi contoh suara knalpot itu. Oh, oke. Jadi saya ada satu kejadian itu, saya sudah berangkat sudah di Kalimantan Barat, sampai Kalimantan Barat saya dihubungi sama teman Malaysia. Jadi dia itu lihat motor saya, Bang itu motornya nggak ada tutup rantai, di sini nggak boleh. Wah itu saya langsung ngelas di Kalimantan Barat ya. Oh, jadi walaupun saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya, ternyata ada yang kurang juga gitu loh. Sampai sedetail itu ya? Ya, sampai sedetail itu. Kayak suara knalpot itu saya 3 kali setting. Jadi tidak boleh ikan ada apa kita bisa ngecek itu kan suaranya itu kan. Pakai apa ya? Alat lah ya, ada desibelnya berapa. Tapi ya ternyata di Malaysia juga sama juga. Wah, knalpot ada yang suaranya. Tapi kalau saya lebih cari titik aman aja lah. Ya. Jadi betul-betul persiapannya panjang, teman-teman. 4 bulan administrasi. Tentu juga sebelum itu eksplorasi dulu ya. Cari informasi segala macam. Sebelum kemudian berangkat. Nah, berangkat kemarin itu tanggal berapa, Bang? Itu saya berangkat tanggal 9 dari rumah. 9 bulan Agustus. Bulan Agustus. Oh, bos kalian perayaan Agustus tahu? Itu apesnya itu saya. Jadi target saya itu tanggal 17 itu kan sampai ujungnya Pulau Borneo. Oke, di ujung Pulau Borneo itu. Nah, ternyata karena ada kendala tadi kita harus dandan itu memakan waktu sehari juga. Akhirnya nggak cukup. Saya sebelum Brunei Darussalam saya baru ketemu 17 Agustus naik motor itu jam 8 sampai jam 9 itu. Berarti masih di Indonesia ya? Enggak, sudah keluar dari Indonesia. Itu sudah di perbatasan antara Malaysia dan Brunei. Oh, di Kota Miri lah, di Kota Miri. Bulan Agustus. Dan itu perjalanan berapa lama? Kalau untuk eksplor di Pulau Borneo, termasuk yang bagian Indonesia sama Malaysia itu mulai tanggal 11 sampai tanggal 24 kalau nggak salah, tanggal 24. Itu sudah selesai. Jadi Borneo selesai gitu ya? Borneo selesai. Nah, dari situ saya harus ngirim motor ke Malaysia Semenanjung. Oh gitu? Ya. Dikirim? Maksudnya gimana? Jadi kan dia pulau tersendiri kan. Oh. Jadi ini kan kita di Pulau Kalimantan nih. Kalau yang Semenanjung itu kan di atasnya lagi. Oh, nyebrang. Jadi saya harus ngirim motor dari Borneo ke Malaysia Semenanjung. Dan itu ternyata baru pertama kali motor Indonesia dikirim dari situ gitu loh. Jadi saya kaget loh. Iya.
baru pertama kali. Oke lah, kalau sebelumnya ada mobil, itu ada Oke. Overlander dari Indonesia juga yang kirim dari situ. Tapi kalau untuk motor, itu baru punya saya. Dan mereka kaget, loh ini motor Kok bisa? kok motor kayak gini kok bisa sampai sini gitu loh. Karena di sana kan nggak ada kalau di Malaysia. Jarang sekali. Motor kayak gitu nggak ada ya? Nggak ada. Jadi itu masih tanya ini motor tahun berapa. Ketika saya jawab tahun 72 ya tetap nggak ada yang percaya gitu loh. Jadi apalagi saya dari Jawa. Iya. Jadi Berarti dari Malaysia, Semenanjung Malaysia baru nyebrang ke Malaysia yang ya, pulaunya itu ya? ya yang berdekatan sama Thailand itu. Sama berderet dengan Thailand Iya. itu ya? Lu berapa lama Bang di Malaysia? Kalau di Malaysia sama Thailand itu saya sekitar 12 hari lah. 12 hari? 12 hari. Sebenarnya nggak sampai 12 hari itu. Jadi rencana saya kan etape 1 kan saya berhenti di Thailand. Ya. Jadi motor saya letakkan di perbatasan antara Thailand Myanmar. Karena border Myanmar kan sekarang sudah tutup. Oh gitu? Ya, karena ada ini kan perang. Gitu kan. Ya, betul. Jadi rencana saya motor saya taruh di perbatasan Thailand Myanmar. Saya pulang dulu untuk etape 1. Nanti ketika border Myanmar buka, saya masuk nyebrang ke India. Gitu. Oh. Jadi ternyata nggak bisa gitu loh. Jadi iya. administrasi motor saya itu di Thailand hanya bisa 1 bulan, mentok 1 bulan. Gitu. Dan jelas nggak mungkin ketika saya hanya punya waktu 1 bulan untuk nyebrang Myanmar. Akhirnya mau nggak mau saya harus balik kanan dari Thailand ke Malaysia lagi. Ya. Ya deket sih, paling cuma 1.200 kilo. 1.200 kilo. 1.200 itu kilo. Sepanjang Pulau Jawa enggak ya? Iya, dari Pulau Jakarta Jawa ya? sampai Banyuwangi. Oke, benar. Jadi saya harus lumayan balik itu. kanan itu. 20. Iya, hampir itu. Berapa jam ya? Itu 24 jam lebih. 3 Bisa 2 hari sih. hari itu. 3 hari. Itu saya tempuh sekitar 4 hari karena 1 hari saya nyantai. Oke. Terus udah, sekarang posisi motor sedang di Malaysia. Motornya sekarang di Malaysia? Sekarang di Malaysia. Oh, Jadi ini saya nunggu shipping motor ke Calcutta, India. Jadi ini kan sekitar bulan Oktober, November ini kan saya dapat jadwal nyebrang ke India. India. Jadi oke. nanti kalau kapal sudah nyebrang ke sana, itu etape 2 dimulai. Gitu. Berarti Malaysia itu lebih lama ya untuk Lebih lama, 6 bulan kalau di sana. bisa 6 bulan. 6 Kalau bulan. Thailand cuma 1 bulan. 1 bulan. Nah ini Bang, perjalanan dari Magelang kemudian nyebrang ke Borneo, Malaysia ini ngapain aja? Hanya jalan aja atau mampir-mampir ke tempat-tempat tertentu gitu? Kalau saya mungkin agak beda ini. Mungkin Ya. agak beda dengan overland yang lain. Kalau overland yang lain kan dia touring. Touring. Dia biasanya ke tempat-tempat wisata itu kan. Ya. Tapi kalau saya enggak. Saya lebih suka jelajah. Jadi jelajah sosial seperti itu. Jadi Oke. di Malaysia yang di Borneo ataupun yang di Semenanjung saya lebih suka berinteraksi dengan apa ya istilahnya bukan tempat wisata ya, tapi ke sosial masyarakatnya. Ke kampung. Ya, ke kampung katakan gitu. seperti itu atau ke rumah-rumah warga. Ya betul. Tapi lebih banyak itu malah teman-teman Indonesia yang kerja di sana. Ketemu di sana. Ketemu di sana dan berantai terus, Mas. Jadi TKI, TKW gitu. ya Banyak. banyak. Ditemui ya. Ya, dan saya salut dengan mereka itu gini. Oke. Untuk menghilangi kejenuhan saya di jalan, itu kan saya harus berkomunikasi sebenarnya. Ya. Itu salah satu trik untuk menghilangkan kejenuhan. Karena sendiri kan ya, solo ride. Iya, solo ride. Jadi Beda kalau boncengan gitu. ya, jadi Oke. pertama saya bingung. Biasanya ada kalau overland atau solo ride itu ada yang namanya kayak jet lag gitu. Jet lag. Ya, Oke. kayak perjalanan buah jenuh, capek, itu jadi satu ngumpul akhirnya Berpengaruh ke ya berpengaruh fisik. semuanya lah. Nah, di situ obat saya paling manjur adalah ketika saya riding, Ya. terus di samping mobil itu ada mobil yang ada di samping motor ada mobil Rider? yang Bukan. jadi itu ngikuti itu loh. Ngikutin. Siapa itu? Itu yang jadi pertanyaan itu. Iya. Jadi dia itu juga buka jendela. Oke. Jendela.
Mas Indonesia itu. Mas Indonesia. Ya Mbak, dari mana? Jawa. Oh Mas, rest area istirahat gitu. Jadi itu hampir setiap hari. Setiap hari menemui itu. Setiap hari menemui dan perhatian mereka menurut saya istimewa Mas. Jadi teman-teman kita yang sedang mencari rezeki di Malaysia, ketika ada orang masuk, orang Indonesia, responnya bagus. Jadi kadang melambaikan tangan, say hello, atau mengajak ke rest area, atau ketika saya sedang berhenti di satu kota diajak main ke kontrakan atau kos-kosan gitu. Jadi suruh mampir gitu. Suruh mampir. Tapi saya jarang mau untuk nginep. Saya lebih enak tidur di hotel, nanti ketemu di luar. Oh gitu. Itu untuk keamanan lah. Karena saya juga perlu privasi juga kan. Iya. Jadi itu, walaupun ada 1-2 yang saya singgah dan nginep gitu, tapi kebanyakan enggak. Gitu. Dan lanjut lagi tadi ya, kenapa saya salut, mereka itu tidak istilahnya memandang saya siapa. Yang penting saya dari Indonesia. Welcome gitu. Welcome. Dan yang bikin saya kaget lagi, ini nggak tahu ini dialami sama overland yang lain nggak? Ya. Atau karena saya bawa motor tua itu. Ya. Jadi ketika mau berpisah, salam tempel Mas. Salam tempel. Iya. Saya tidak mau menyebutkan nilainya. Iya. Tetapi yang membuat saya salut adalah kok iso gitu loh. Iso. Kenal lagi sekali itu. Kenal juga enggak. Dari oke lah, kalau di Indonesia dengan teman-teman motor CB biasa lah kayak gitu. Tapi kalau untuk orang di luar negara kita, wah istimewa. Iya, istimewa sekali gitu loh. Saya tidak menyebutkan nilainya besar atau kecil, tapi saya lebih suka ini doping inilah, doping semangat. Yang jelas nggak jenuh juga. Nggak jenuh. Dan memang betul-betul tidak ke tempat-tempat yang destinasi wisata gitu ya. Lebih memilih ke lingkungan masyarakat atau melintas gitu. Melintas. Ya. Tapi kalau yang dekat jalan raya biasanya saya masuk. Walaupun hanya sekedar nonton, karena ini tempat wisata kalau menurut saya lebih bagus Indonesia. Gitu ya. Lebih bagus Indonesia. Jadi lebih kaya kita ya. Kalau itu pasti Mas. Iya. Jadi kalau jenengan datang ke sana terus diperlihatkan pantai yang bagus, paling bagus di sana, mungkin kalau jenengan tidak pernah kemana-mana mungkin akan terheran-heran. Gitu. Tapi kalau tadi yang saya sampaikan sudah ketika jelajah Indonesia itu gini toh. Ya bukannya menghina enggak, tetapi ternyata Indonesia mempunyai kekayaan yang istimewa, lebih baik gitu loh. Jadi ya kita tidak merendahkan mereka, tetapi itu sebagai bentuk kebanggaan saya terhadap Indonesia. Itu aja. Kalau respon masyarakat lokal sendiri, Mas, warga negara Brunei, Malaysia dan Thailand itu seperti apa? Responnya itu tidak pada saya sebenarnya. Tapi pada motor. Jadi motornya tua, gitu kan? Iya, jalan sama motornya. Iya, jadi karena kalau Mas Brio kan nggak tua gitu ya. Ya agak lah kalau saya. Gimana itu? Jadi dimanapun pasti langsung lihat motor. Dan awal pembicaraan itu dari motor. Motor dulu. Iya, dari motor. Berarti ini tahun berapa? Dari mana? Iya. Sehat nggak, rusak nggak kayak gitu. Jadi setelah itu baru ke pribadi saya. Di Indonesia sudah punya keluarga belum, kerja apa kayak gitu. Jadi memang kemarin motor yang saya bawa itu membawa membawa berkah. Hoki lah, berarti dia bahan diskusi awal-awal pembicaraan. Kan setiap kita berjumpa dengan orang asing kan harus ada bahan awal gitu kan. Ya, betul. Nah, ya ini kebetulan motor jadi bahan pembicaraan awal. Jadi lebih. Apa memang karena di sana nggak ada motor tua, Mas? Ada, sebenarnya di sana ada, cuman sedikit sekali. Ada itu agak banyak di perbatasan antara Thailand Malaysia itu di kota Changlun. Jadi ada teman-teman CB juga yang di sana. Ada juga. Jadi saya menginap di sana semalam. Jadi ketemu komunitas dan kemudian sangat membantu sekali. Jadi mereka membantu saya menyeberangi perbatasan Thailand.
Jadi kalau tidak ada mereka kayaknya kemarin trouble banyak itu saya. Ada beberapa kendala. Oke. Karena itu informasi awal itu kadang apa istilahnya ya, tidak pas. Berbeda di lokasi. Iya di lokasi. Contoh ini salah satu informasi yang agak rancu juga. Ketika saya mau berangkat itu ada informasi bahwa motor Indonesia bisa masuk ke Thailand lewat border manapun. Nah, saya kan pede aja itu. Ya. Wah, bebas gitu. Berarti aman. Jadi aman. Nah, saya mengambil di Changlun, di Bukit Kayu Hitam namanya perbatasannya. Dengan asumsi di sana banyak teman. Terus nyebrangnya juga tidak jauh dari kota itu. Tapi ternyata enggak. Saya bisa keluar dari Malaysia dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Nah, ketika saya mau masuk, baru trouble mulai ini. Oke, apa itu? Paspor saya bisa cap. Ya. Ketika saya bawa motor masuk, permitnya nggak keluar untuk motor. Gitu. Jadi itu posisi saya bisa keluar Malaysia, Ya. tidak bisa masuk Thailand. Dan saya tidak mungkin kembali lagi ke Malaysia. Jadi posisi saya di tengah-tengah. Tengah-tengah perbatasan betul. Bisa nyebrang tapi kan Itu kenapa tentunya. Mas katanya? Jadi memang kebijakan dari mungkin imigrasi pusat itu tidak sampai ke petugas lapangan. Akhirnya saya harus pindah ke border lain. Oh gitu. Ya, dengan jarak yang lumayan Mas, lumayan lah. bisa berhari-hari. Oh enggak kalau sampai berhari-hari enggak. Berjam-jam. Berjam. Hanya pindah titik aja ya. Pindah titik aja. Terus bisa. Alhamdulillah bisa dengan strategi khusus lah tentunya. Tapi tetap untuk hal ini saya sarankan gini, ketika teman-teman Indonesia mau ke Thailand, itu saya sarankan lewat Betong aja. Betong. Ya itu perbatasan Betong, masuknya lewat situ. Jadi perbatasan Betong ini sudah terbiasa menerima rider dari Indonesia. Oh. Jadi gitu. lebih lancar lah, lebih enak. Iya. Mungkin karena satunya jarang dilintasi, sehingga mungkin anggapannya ini membahayakan atau apa gitu ya. Iya, dari awal memang motor Indonesia nggak boleh masuk, itu langsung. Jadi sudah ya sebaik mungkin saya jelaskan ternyata nggak bisa masuk. Ya udah istirahat, ngopi, rokokan, cari jalan keluar. Akhirnya ya bisa lah. Alhamdulillah jalan bisa. lain. Ya, tapi tetap itu menghambat. Yang seharusnya itu 3 jam selesai itu berapa jam? Setengah hari lah. Setengah hari baru beres. Mas ini kan beda negara, beda bahasa, beda budaya. Hanya terkendala nggak dengan mungkin budaya, bahasa dengan mereka? Rencana Mas Priyo untuk etapa kedua diperkirakan bulan ini ya atau bulan depan. Dengan ini sejauh mana ini persiapannya untuk etapa kedua dan tentu juga dengan daerah yang berbeda.